Sandi Ora Party. Nah, di era yang digital seperti ini, banyak sekali orang-orang mahasiswa yang terlalu berketergantungan kepada gadget. Hampir setiap harinya itu mereka menggunakan gadget dan terlalu bergantung pada gadget seperti halnya HP, laptop, dan lain sebagainya. Nah, hampir semua kegiatan itu menyangkut dengan gadget, berawal dengan tugas-tugas kuliah dan yang lain sebagainya. Nah, tapi dengan manfaat-manfaat gadget ini, ada timbul masalah baru yang harus dihadapi oleh mahasiswa dan orang-orang yang lainnya, yaitu masalah kecanduan. Nah, kecanduan gadget ini bukan hanya akan membuat kita bermalas-malasan ataupun membuat kita jadi lebih baik, tapi gadget ini akan lebih susah untuk memfokuskan diri kita untuk lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang ada dalam kuliah. Begitu kecanduan gadget. Karena jadi mahasiswa sekarang haruslah kalian berhati-hati untuk penggunaan gadget. Kalian bisa mengambil manfaatnya, tapi tidak dengan dengan negatifnya. Nah, mahasiswa sekarang menggunakan gadget itu bukan untuk hal-hal yang akademik, tetapi untuk hal-hal yang non akademik, seperti untuk mengegame, men-scroll yang tidak jelas. Itu membuat mahasiswa salah menggunakan gadget. Nah, itu akan mempengaruhi prestasi mahasiswa. Jadi di topik pembahasan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kecanduan gadget, dan kita akan membahas juga apa pengaruhnya terhadap prestasi belajar mahasiswa dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari kecanduan gadget ini, serta kita juga akan membahas apa saja solusi yang bisa untuk mengatasi kecanduan gadget ini. Nah, oke, dari latar belakang yang sudah kita bahas tadi tentang manfaat dari gadget, apa itu gadget, sampai kecanduan gadget, kita akan mempunyai 3 topik pembahasan untuk latar belakang dari masalah ini. Yaitu yang pertama, apa itu kecanduan gadget. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai gadget, kita harus mengetahui apa itu gadget. Gadget itu seperti apa saja yang termasuk dalam lingkup gadget tersebut. Kita harus mengetahui terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita ada bagaimana pengaruh gadget terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, di pembahasan yang kedua ini kita harus tahu bagaimana gadget itu sangat mempengaruhi dalam pembelajaran mahasiswa. Apakah dampak itu lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya, kita akan membahas nanti. Jadi kita juga tidak bisa hanya menilai gadgetnya saja, tetapi kita juga harus menilai orang-orang yang menggunakan gadget, karena semua itu tergantung orangnya. Jika ada orang yang bisa memanfaatkan gadget, dia akan bisa membuang sisi negatifnya gadget. Begitulah kita akan mengetahui bagaimana mahasiswa itu bisa terpengaruh oleh gadget tadi. Yang ketiga, kita mempunyai topik yaitu bagaimana solusi untuk pencegahan gadget ini supaya kita bisa mengambil sisi positifnya saja. Nah, tentu di bagian kali ini bagian yang sangat penting, karena kita akan membahas apa saja solusi-solusi yang bisa untuk mengatasi masalah ini. Tentu kita juga sudah merasakan apa saja dampak dari gadget itu tersebut, dari sisi positif maupun negatif. Jadi kita juga harus bisa memberikan solusi pada yang lain untuk bisa membuat yang lain itu tidak terpengaruh dari sisi negatifnya saja. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya teman saya. Selanjutnya yaitu apa sih definisi dari kecanduan gadget itu? Nah, kecanduan gadget yaitu merujuk pada kondisi di mana seseorang, khususnya mahasiswa, yang menunjukkan sifat ketergantungannya terhadap perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau laptop, sehingga penggunaan tersebut dapat mengganggu aktivitas harian seperti tanggung jawab sosial maupun akademik serta profesional. Nah, menurut Post dan Kritis pada tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul Internet Addiction in Psychotherapy yang membahas tentang di mana kondisi seseorang yang kecanduan gadget itu ditandai oleh 2 hal. Yang pertama yaitu pola penggunaan yang tidak terkendali, dan yang kedua adanya gejala putus zat seperti di mana kondisi mahasiswa yang memiliki perasaan cemas atau gelisah di saat tidak menggunakan gadget. Selanjutnya yaitu definisi kecanduan gadget.
Apa sih kecanduan gadget itu? Nah, kecanduan gadget itu adalah kondisi di mana seseorang, khususnya mahasiswa, yang menunjukkan sifat ketergantungannya terhadap penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone atau HP. Nah, sehingga dari kecanduan tersebut dapat mengganggu aktivitas kesehariannya seperti tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, tanggung jawab sosialnya maupun akademik serta profesionalnya. Nah, menurut Kus dan Graves pada tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul Internet Addiction in Psychotherapy menjelaskan bahwa kondisi di mana seseorang yang kecanduan gadget itu ditandai dengan 3 faktor. Yang pertama yaitu pola penggunaan yang tidak terkendali. Nah, pola yang penggunaan gadget yang tidak terkendali ini maksudnya di mana seseorang mahasiswa itu sudah mempunyai keinginan untuk tidak menggunakan gadget secara berlebihan tetapi tidak kesampaian. Lalu yang kedua yaitu adanya gejala putus asa seperti kondisi di mana seorang mahasiswa itu memiliki perasaan cemas atau gelisah di saat tidak menggunakan gadget. Lalu yang ketiga yaitu pengabaian terhadap kewajiban di bidang akademik, sosial maupun pekerjaan, di mana seperti mahasiswa itu mengabaikan pekerjaan rumah, mengabaikan tugas kuliah dan interaksi sosial untuk terus menggunakan gadget. Yaitu definisi dari kecanduan gadget. Apa sih definisi dari kecanduan gadget itu? Nah, definisi dari kecanduan gadget itu adalah merujuk pada suatu kondisi di mana seseorang, khususnya mahasiswa, yang menunjukkan sifat ketergantungannya terhadap penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau laptop. Sehingga dari penggunaan tersebut dapat mengganggu aktivitas kesehariannya seperti tanggung jawab sosial maupun akademik serta profesional. Nah, menurut Kus dan Griffiths pada tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul Internet Addiction in Psychotherapy yang menjelaskan tentang kondisi seseorang yang kecanduan gadget itu ditandai oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu pola penggunaan yang tidak terkendali. Lalu yang kedua yaitu adanya gejala putus seperti kondisi di mana seorang mahasiswa itu memiliki perasaan cemas atau gelisah di saat tidak menggunakan perangkat teknologi digital seperti HP tersebut. Lalu yang kedua yaitu definisi dari fokus belajar mahasiswa. Apa sih fokus belajar mahasiswa itu? Nah, fokus belajar mahasiswa itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, khususnya mahasiswa, untuk mengarahkan perhatian dan energi mental mereka secara penuh terhadap aktivitas akademik seperti membaca, mengerjakan tugas kuliah, dan berangkat mengikuti perkuliahan dengan aktif dan semangat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan kecanduan handphone dengan fokus belajar mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu ada gangguan konsentrasi, di mana hal tersebut itu disebabkan karena notifikasi dan keinginan mengecek HP yang dapat mengalihkan perhatian kita ketika kita sedang belajar. Bahwasanya notifikasi yang terus muncul di handphone kita itu menjadikan rasa ingin tahu kita untuk mengecek HP, dan itu menjadikan diri kita itu gampang ke-distract. Nah, pada akhirnya kita menjadi keterusan untuk scroll medsos. Nah, dan otak kita itu akan susah untuk kembali fokus untuk belajar, serta menjadikan diri kita itu menjadi malas untuk belajar kembali. Nah, yang kedua yaitu prestasi yang menurun. Penggunaan gadget yang berlebihan itu memiliki hubungan dengan penurunan prestasi akademik mahasiswa, di mana ketika terdapat tugas, mahasiswa itu lebih sering mengerjakan tugas di waktu yang mepet dengan deadline. Nah, pada akhirnya mahasiswa tersebut akan mengerjakan tugas tersebut secara asal-asalan tanpa memahami apa maksud dari tugas tersebut. Nah, itu akan membuat nilai kita itu menjadi menurun, serta pemahaman kita juga akan menurun. Nah, itu dikarenakan kurang maksimalnya kita dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu kurangnya interaksi sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sekarang ini banyak yang lebih nyaman berkomunikasi di dunia maya dibandingkan berkomunikasi secara langsung. Seperti halnya ketika mahasiswa mendapatkan tugas
kelompok. Nah, mereka itu cenderung lebih memilih mengerjakan tugasnya secara online dibandingkan berdiskusi secara langsung. Padahal belajar bersama-sama dan melakukan diskusi secara langsung itu akan meningkatkan pemahaman kita. Dan namun karena sudah kecanduan gadget membuat kita itu menjadi malas untuk bersosialisasi. Nah, dari ketiga hubungan tersebut didapatkan data penelitian yang menyatakan bahwa 70% mahasiswa itu mengaku bahwa mereka itu sulit fokus belajar dikarenakan terganggu dengan notifikasi gadget. Dan rata-rata penggunaan gadget itu sekitar 6-8 jam per hari. Dan sebagian besar waktunya itu digunakan untuk hiburan, medsos, dan game yang membuat waktu belajar kita itu menjadi berkurang. Apa aja sih dampak negatif dari kecanduan gadget? Yang pertama yaitu gangguan tidur dan juga kelelahan mental. Saat kita menggunakan gadget di malam hari, khususnya sebelum tidur, tubuh akan terus menerima cahaya biru dari layar. Cahaya ini membuat otak kita sulit memproduksi melatonin atau hormon yang mengatur waktu tidur. Akibatnya, banyak mahasiswa yang sulit tidur cepat, bangun dalam keadaan lelah, dan tidak fokus saat kuliah pagi. Ini bukan cuma soal begadang, friend, tapi pola tidur yang kacau bisa menyebabkan kelelahan kronis. Yang kedua, yaitu penurunan konsentrasi dan juga prestasi akademik. Coba bayangkan, saat kita belajar dan notifikasi dari WhatsApp atau Instagram masuk, otak kita pasti langsung terdistraksi kan? Ini menyebabkan kita butuh waktu lebih lama untuk kembali fokus. Mahasiswa yang kecanduan gadget memiliki kecenderungan untuk menunda tugas dan kurang produktif. Fokus belajar pun terganggu, dan juga nilai kuliah bisa turun secara perlahan. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan mental dan juga sosial. Tidak hanya fisik, gadget juga berdampak ke mental loh. Mahasiswa bisa merasa cemas jika tidak mengecek media sosialnya. Mereka juga bisa mengalami FOMO atau takut ketinggalan tren atau kabar. Lambat laun, hubungan sosial di dunia nyata juga memburuk karena mereka lebih banyak berinteraksi lewat layar, bukan tatap muka. Lalu, apa sih solusi dan upaya mengatasi dari kecanduan gadget ini? Yang pertama yaitu manajemen waktu dan juga aplikasi pendukung. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mengatur waktu dan juga menetapkan zona bebas gadget. Misalnya, 2 jam sebelum tidur nih, tidak boleh buka HP. Atau kita bisa gunakan aplikasi seperti Forest yang mendorong kita untuk fokus belajar dengan imbalan visual, seperti pohon virtual yang tumbuh jika kita tidak menyentuh HP. Yang kedua yaitu teknik self-control dan juga reward system. Kita juga bisa nih menerapkan metode pengendalian diri. Misal, jika berhasil tidak menggunakan gadget selama waktu belajar, kita beri hadiah ke diri sendiri, seperti nonton film, atau nonton drakor, atau beli camilan. Ini membangun kebiasaan positif secara perlahan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengganti dan juga sosialisasi langsung. Mari kita coba mulai untuk menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya, contoh ikut komunitas, olahraga, atau juga baca buku. Interaksi langsung juga bisa membantu kita merasa lebih terkoneksi tanpa bergantung pada gadget. Dari kesimpulan tadi semua, kita dapat melihat bahwa kita semua tahu bahwa gadget adalah alat penting dalam kehidupan mahasiswa untuk kuliah, komunikasi, dan juga hiburan. Tetapi, ketika penggunaan tidak terkontrol, dampaknya sangat serius nih. Konsentrasinya menurun, tidur terganggu, bahkan bisa memicu stres dan juga rasa terisolasi. Solusinya tuh sederhana, tapi butuh komitmen, yaitu atur waktu, kendalikan diri, dan cari kegiatan positif di luar layar. Ingat, gadget seharusnya jadi alat bantu, bukan jadi pusat hidup kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.